Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita adalah kita percaya, taat, dan setia. Perlu kita tahu, suatu mujizat, suatu pertolongan, suatu kemuliaan Tuhan dinyatakan harus ada bagian kita dan bagian Tuhan. Bagian kita adalah percaya, taat, setia. Suatu ketaatan itu tidak bertanya dan tidak membantah, tetapi melakukan. Amin. Nah, bagian Tuhan adalah bertanggung jawab atas perintahnya. Bertanggung jawab untuk pemeliharaan, penyertaan, dan pemberkatan. Jadi saudara, lakukan bagian saudara dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Nah, ngomong sama sampingnya bagiannya. Suatu kali saudara, saya mendapat firman Tuhan. Ini tentang minyak urapan. Bagaimana kerjanya minyak urapan sebenarnya. Suatu kali saya didapat perintah Tuhan. Dan perintahnya itu aneh. Tuhan bicara sama saya, pergi. Kamu ke Kalimantan Barat. Karena disitulah aku akan melatih engkau berperang. Wow, saya bingung. Saya ada di Solo dan seumur hidup waktu itu belum tahu yang namanya Kalimantan itu kayak apa. Nah, sampai Kalimantan Barat, sampai Pontianak, Tuhan beritahu saya, engkau melangkah lagi, jalan lagi. Makanya bagian kita adalah taat dan setia. Bagian Tuhan adalah bertanggung jawab. Amin. Nah, apa yang terjadi? Saya sampai Singkawang. Setelah Singkawang, wah waktu itu saudara, terjadi kerusuhan Sanggoledo. Terjadi perang antara Dayak dan Madura. Nah, tapi Tuhan nyuruh saya suruh masuk ke pedalaman kondisi perang. Gimana saudara? Nah, ingat, tugas kita adalah taat setia. Tugas Tuhan adalah bertanggung jawab, memelihara dan menjaga. Amin. Sampai di sana. Waduh. Makanya kalau Tuhan yang nyuruh kita lakukan. Tiba-tiba saya diingatkan ayat. Oleskan minyak dulu. Jadi ingat, Tuhan mendidik supaya kita ini mengalami. Apa saudara? Bukan dari katanya orang. Tapi kita mengalami. Oleskan minyak setiap pintu. Nah, waktu itu saya bingung cari minyaknya di mana. Kan tidak ada persiapan. Nah, ada minyak goreng. Saya minyak goreng sama penduduk setempat, saya doa. Disitulah saya baru mengerti gunanya minyak urapan. Di dalam kasus pengusiran roh. Saya berdoa, Tuhan Yesus berkati minyak ini. Sucikan minyak ini dengan darah Yesus. Menjadi benteng yang kudus. Menjadi benteng yang maha kudus. Untuk membebaskan dari yang jahat. Membebaskan dari kutuk. Menjadi pagar. Benteng api Roh Kudus demi nama Yesus. Nah, minyak itu saya oleskan di setiap pintu. Di setiap pintu saya oleskan. Setelah saya oleskan pintu, saya tidur. Wih, tiba-tiba ada mandau terbang. Tapi mandau itu tidak bisa masuk di dalam rumah. Saya lihat ada angin mandau. Saya bangun. Saya lihat di jendela, mandonya terbang gini, mengelilingi rumah itu. Baru saya mengerti, berarti minyak urapan itu menjadi tanda, itu milik wilayah Tuhan. Jadi minyak urapan itu ada gunanya. Di situ saya mengerti, oh berarti ini menjadi tanda milik Tuhan. Menjadi tanda wilayahnya Tuhan. Nah, langsung saya doa di jendela. Dalam nama Yesus, mandonya jatuh. Begitu mandonya jatuh, nah, datang anak muda. Pak Daud, bagaimana ilmu Dayak? Saya ngomong, itu mainan saya sejak SD. Memang waktu SD mainan saya itu doang. Karena enggak ada kerjaan. Wah, disampaikan ke ketua adat, kepala suku. Malamnya, guci-guci berterbangan. Tapi guci itu tidak bisa masuk ke dalam rumah tempat saya tidur itu. Karena setiap pintu ada dikasih tanda minyak. Di situ saya baru mengerti, minyak urapan itu ada gunanya, saudara.
Sebagai itu tanda milik Tuhan. Amin. Guci-guci terbang gini semua. Saya doa dalam nama Yesus, jatuh semua. Jadi guci, mandau itu tidak bisa masuk ke dalam situ. Karena itu tanda milik Tuhan. Nah setelah itu apa yang terjadi? Datang anak muda itu lagi. Gimana ilmu daya? Wah itu mainan saya waktu SMP. Hari Minggu kebaktian. Tiba-tiba. Pakai tombak, pakai panah, pakai mandau. Saya pikir mereka mau kebaktian. Nggak taunya mereka mau perang. Mangkok merah berjalan. Wah, itu ada di daerah pedalaman. Saya masih ingat. Apa yang terjadi? Begitu langsung datang kepala suku, kepala adat, pakai senjata lengkap, saudara. Dia tatap saya tatap dia. Muka dengan muka. Saya doa dalam nama Yesus. Kepala suku, kepala adat ambruk semua. Begitu dua-duanya ambruk. Semua yang di kampung itu semua berlutut semua. Bertobat semua. Dan waktu itulah Injil masuk ke dalam pedalaman. Makanya dalam doa pengusiran setan. Setelah di doa setannya keluar di rumah-rumah angker. Setannya keluar. Di situ saya kasih minyak urapan. Karena pengalaman waktu di pedalaman itulah menjadi tanda itu milik Tuhan. Nah disitulah suatu kali di asrama. Kan Alkitab berkata kalau ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak dalam nama Tuhan. Suatu kali di asrama wanita ada yang jatuh sakit, demam panas, ada manifestasi kerasukan. Asrama sekolah Alkitab. Nah saya suruh masuk ke asrama perempuan. Tidak boleh. Karena ada wilayahnya. Laki sendiri, perempuan sendiri. Yang laki tidak boleh masuk asrama perempuan. Lah gimana caranya? Ayat itu mengingatkan saya. Mengoleskan minyak di dalam nama Tuhan. Nah langsung saya minta minyak, saya doakan. Darah Yesus sucikan minyak ini. Menjadi minyak yang kudus. Menjadi benteng yang kudus. Dan menjadi alat yang kudus. Untuk mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Kekuatan Elohim, kuasa Elohim bekerja demi nama Yesus. Amin. Setelah itu saya titip ke orang. Kasihkan olesi minyak itu. Dalam nama Yesus langsung setannya keluar. Nah di situ saya baru mengerti. Minyak urapan. Pengalaman dengan Tuhan itu mendukung kebenaran. Tetapi ingat pengalaman 100% tidak menjamin kebenaran. Ingat ya, hanya mendukung. Nah itu tentang minyak urapan. Nah saudara, bagian Tuhan adalah bertanggung jawab dan memelihara.